selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di TAYTB Talks. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa buat Anda semua yang sedang menjalankannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga aman di rumah ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga berbeda dari biasanya. Saya yakin, pasti kalau saya menyebutkan nama Warren Buffett, Anda semua pasti sudah familiar dengan nama ini, bukan? Beliau bisa dibilang adalah seorang investor yang paling sukses sepanjang masa dan juga sering disebut dengan Oracle of Omaha. Buffett sendiri menjalankan Berkshire Hathaway yang sudah memiliki lebih dari 60 perusahaan. Buffett sendiri adalah seorang komisaris, direktur utama, dan juga sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dan setiap tahunnya, rapat pemegang saham perusahaan beliau ini selalu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang, karena bisa dapat langsung mendengar presentasi dari Warren Buffett. Tapi kali ini akan sedikit berbeda dengan pertemuan yang sudah dilangsungkan di tahun-tahun sebelumnya yang bisa dihadiri hampir 40.000 pengunjung. Pada tanggal 2 Mei lalu, rapat pemegang saham Berkshire Hathaway diadakan dengan sedikit berbeda, yaitu melalui live streaming. Dan yang pasti akan ada banyak poin dan juga highlight menarik dari rapat pemegang saham tahunan ini. Hal ini akan langsung saja kita bincang-bincang dan juga berdiskusi dengan Ibu Juki Mariska. Beliau adalah Wealth Management Head Bank OCBC NISP, karena kita akan langsung membahas dan juga berdiskusi terkait beberapa highlight yang disampaikan oleh Warren Buffett pada rapat pemegang saham tersebut, terkait juga dengan investasi di masa volatilitas ini. Halo Bu Juki, kita langsung saja nih ya, ngobrol-ngobrol. Menurut Bu Juki sendiri nih, adakah insight menarik dari Warren Buffett selama acara Berkshire Hathaway Annual Meeting 2020 yang sekaligus juga bisa kita jadikan tips berinvestasi dalam menghadapi volatilitas ini, Bu? Ya, halo Astrid, halo juga semua nasabah OCBC NISP. Tentunya memang kalau ada annual meetingnya Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway itu semua ditunggu-tunggu, bukan saja sama investor di Amerika, tetapi mungkin seluruh dunia menunggu-tunggu ya. Bahkan itu kan sebetulnya disiarinnya di hari Minggu jam 4 sore, hari Sabtu di Amerika ya jam 4 sore, which is di Indonesia itu jatuhnya jadi hari Minggu pagi. Tapi saya rasa semuanya begitu bangun tidur langsung stay tune untuk melihat sebenarnya apa sih yang disampaikan. Terlebih lagi pada saat yang tahun ini lebih menarik lagi karena situasinya memang lagi situasi COVID pandemik yang impact-nya itu semua sudah merasakan. Apalagi untuk para di dunia investasi terhadap ekonomi itu dampaknya besar sekali. Karena dengan di Amerika atau di negara-negara Eropa kan dilakukan lockdown. Kalau di Indonesia kita penamakannya PSBB gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri impact-nya itu besar sekali. Jadi apalagi kalau di dunia investasi kita bisa lihat sendiri bahwa semua aset kelas itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Misalnya seperti dari pasar saham itu mengalami penurunan hampir 35 atau 40% Pak, dari titik tertinggi sampai yang sempat terendah kemarin. Bukan hanya itu aja, pasar obligasi juga mengalami penurunan sampai 10%-an. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu juga memantau nilai kurs US dollar rupiah juga sempat melemah sampai hampir 17.000 kemarin. Memang kalau sekarang sudah agak stabil di 15.500-an. Ya, jadi ada satu yang cukup menarik menurut aku, apalagi untuk Bapak dan Ibu nasabah OCBC NISP yang sudah punya investasi di reksadana ataupun di saham. Kira-kira apa sih pesannya dari Warren Buffett? Kita lihat dulu dari cuplikan ini ya. You've got to be prepared to, when you buy a stock, to have it go down 50% or more. And be comfortable with it as long as you're comfortable with the whole. Baik Bu, ini menarik sekali perbincangan terkait dengan investasi saham. Nah, kalau untuk investasi sahamnya sendiri nih Bu, kira-kira ada tips seperti apa dari Warren Buffett yang bisa kita coba lakukan atau implementasikan? Oke, jadi sebenarnya kalau Warren Buffett kita bilang dia suka share tips-tips, memang statement-statement dia itu banyak sekali akhirnya dijadikan panduan atau guideline oleh para investor ya. Mungkin kita lihat dulu cuplikannya dari salah satu cuplikan
ya kemarin itu ya. But you shouldn't buy stocks unless you expect, in my view, you expect to hold them for a very extended period and you are prepared financially and psychologically. Oke. Nah, jadi di sini pun kita bisa mendengarkan tadi Warren Buffett bilang bahwa sebenarnya kita itu kalau kita nggak prepare untuk berinvestasi dalam jangka panjang, sebaiknya tidaklah berinvestasi di saham atau mungkin kalau konteksnya bisa juga reksadana saham gitu. Karena bukan apa-apa yang tadi saya bilang nih, kadang-kadang kalau kita tidak prepare untuk dalam jangka waktu panjang, volatilitas itu pasti saja bisa terjadi, walaupun terjadinya mungkin nggak sering-sering ya. Jadi saya bilang investasi di reksadana atau di pasar saham is not for everyone. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu atau kita ini yang punya profil resikonya itu moderat sampai ke agresif, bolehlah memiliki sebagian percentage, misalkan 30 sampai 70% dari dana alokasi investasinya di saham gitu. Nah, seperti apa sih yang profil resikonya moderat atau agresif itu? Jadi kalau ditanya seberapa toleransi resikonya seberapa besar. Jadi kalau misalnya kita bilang, kalau sekarang nih keadaan indeks reksadana minus 20%, portfolio kita lagi minus 20%. Jadi kita bisa tanya pada diri sendiri, tahannya tuh berapa lama sih kita bisa stay invested dengan melihat portfolio investasi kita turun 20%. Kalau kita bilang, gue nggak tahan nih, lihat misalkan dalam satu hari aja turun 5% atau 2%, itu udah bikin jantung deg-degan. Berarti kalian itu konservatif. Gitu. Tapi kalau bilang, ini anyway dananya dana yang saya siapkan untuk tujuan jangka panjang. Jadi kalau misalkan di waktu-waktu krisis seperti sekarang, portfolio saya lagi minus 10 sampai 30%, terus tapi saya yakin secara fundamental eventually marketnya akan kembali pulih. Jadi saya nggak apa-apa biarin aja, karena saya punya keyakinan seperti itu. Oke, berarti orang seperti ini kita bisa sebut sebagai orang moderat. Karena dananya adalah dana idle dan mereka bisa tahan mengalami volatilitas pasar 3-5 tahun. Gitu. Terus ada poin juga yang cukup menarik yang disampaikan oleh Warren Buffett kemarin itu, dia bilang sebenarnya kalau over the longer period of time, kita investasi di saham atau di reksadana saham itu tendensinya akan outperform investasi di aset kelas lainnya, seperti misalnya saham, seperti misalnya obligasi, deposito atau tabungan, itu performanya akan kalah dibandingkan kalau kita investasi di saham, tapi dengan catatan jangkanya panjang. Nah, tapi kalau kita bilang juga, kalau misalkan jangka panjang pun kita harus pilih-pilih. Jangan sampai nih kita bilang, saham anyway long term pasti akan naik terus. Jadi kita secara blindly langsung aja masukin semua uang kita ke salah satu saham atau misalkan ke salah satu partner asset management gitu. Tapi sebaiknya nggak dilakukan itu sih. Lebih baik kita tetap melakukan diversifikasi karena mungkin ingat salah satu pepatah yang selalu digunakan di prinsip investasi, don't put all your egg in one basket. Jadi diversifikasi harus selalu dilakukan. Terus yang kedua, kita juga harus selalu, kalau investasi ini kan dibilang hopefully harusnya jangka panjang. Kalau jangka panjang artinya kita harus mempunyai keyakinan dulu investasi di dalam aset investasinya tersebut. Jadi pada saat ada volatilitas di market, pada saat krisis, selama kita yakin apa yang kita beli ini dalam jangka panjang secara fundamental akan baik, mereka akan melewati masa-masa sulit ini. Gitu. Jadi you have to believe in what you will be investing. Kalau misalnya kita coba kaitkan dengan situasi sekarang ini, di mana ini adalah situasi pandemi dialami hampir di semua negara terdampak ya, pandemi COVID-19 ini, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Warren Buffett sendiri? Jadi kalau saya lihat sebenarnya banyak kan waktu itu dia juga ada open Q&A setelah dia melakukan, dia memaparkan dia punya financial statement ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya itu adalah semua orang kan lagi galau nih dengan pandemi gini, investasinya semuanya lagi minusnya juga nggak sedikit gitu kan. Jadi banyak yang bertanya, since Warren Buffett itu kan dianggap sebagai guru of investment, jadi mereka bertanya, ini sampai kapan sih, sampai kayak begini terus, mau sampai kapan?
gitu. Nah, dengan yakinnya Warren Buffett bilang dia nggak tahu. I don't believe anybody knows what the market is going to do tomorrow, next week, next month, next year. Market itu besok mau kemana, next week mau seperti apa, 1 bulan lagi mau kemana, no one will ever know, dia bilang gitu. Tapi yang satu pasti dia beritahu adalah dia confidence. Mau krisis yang seperti apapun, eventually marketnya akan recover gitu. Dan dia juga, kalau kita track back, sebenarnya apa yang dia bicarakan itu make sense. Karena kalau kita bilang di Indonesia, krisis-krisis itu kan kita pernah mengalami krisis terberat itu di tahun 97, lalu tahun 2008, lalu sekarang krisis yang sekarang juga karena pandemiknya secara global, semua secara dunia mengalami hal yang sama. Tapi dari krisis satu ke krisis yang selanjutnya, kita melihat bank sentral, negara-negara, kepala negara, semua lebih proaktif. Dan action yang mereka berikan ke masyarakat itu jauh lebih memberikan dampak yang cukup positif dengan lebih cepat. Jadi harusnya confidence market kalau pandemi ini selesai, recovery-nya juga akan terlihat juga. Nah, on the other hand, kalau kita bilang sekarang ini kan dengan pandemi ini banyak sekali ketidakpastian, uncertainty gitu ya. Nah, kadang-kadang uncertainty ini orang banyak yang takut. Bilang, ya udah deh, kalau nggak ada kepastian, kita mending taruh cash aja, jangan ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi kalau untuk long-term investor, justru dengan adanya ketidakpastian, ini kayak BFF-nya mereka lah, ya. Mereka punya teman baik, karena dengan di antara ketidakpastian, timbullah kesempatan baik untuk mereka mulai mengakumulasi gitu. Karena kalau tidak ada uncertainty, kalau misalkan pasti nih, dibilang, oh besok market kayaknya kemungkinan akan nggak ada berita negatif, beritanya semuanya positif. Jadi kalau seperti itu yang terjadi, biasanya marketnya kenaikannya potensialnya juga hanya terbatas. Tapi justru dengan adanya uncertainty ini, volatilitas yang tinggi, kalau kita lihat secara 2 tahun, 3 tahun ke depan, harusnya kenaikan upside potensialnya juga akan sangat signifikan. Gitu. Nah, yang menarik lagi, kalau kita lihat dari video yang selanjutnya, orang juga bisa tanya sih ya, kira-kira kalau kita bilang sekarang udah boleh beli, apakah besok nggak bakal turun lagi? Apakah ini udah waktu yang paling tepat gitu kan? Nah, mungkin kita bisa lihat video yang sekarang ini yang next-nya ya. And you're not going to pick the bottom, and nobody else can pick it for you or anything of the sort. Menarik sekali nih Bu Jupri. Ini mengingatkan saya dengan salah satu quote favorit saya juga dari Warren Buffett, bahwa investing is simple but not that easy. Tetap harus banyak melek informasi, situasi terkini, cari informasi sebanyak mungkin untuk bisa melakukan investasi yang tepat. Nah, setelah kita berdiskusi nih Bu Juki dan juga melihat perkembangan situasi sekarang dan juga melihat highlight-highlight yang sudah disampaikan oleh Warren Buffett sendiri, kira-kira tips berinvestasi seperti apa yang paling disarankan? Oke, jadi kita tahu lah ya kalau saat sekarang mungkin kalau kita bilang ya udah sekarang ini kayaknya ya apa sih mau investasi di mana nih yang bagus? Kalau sekarang semuanya lagi parade diskon istilahnya. Mau beli apapun sama diskonnya. Mungkin kalau kita lagi sekarang stay at home, apalagi retail gitu ya, semuanya berburu-buru bilang shopping dong sama saya karena ini lagi diskon gitu kan. While you are at home, kamu masih tetap bisa belanja sama saya with discount. Same thing sama aset kelas kayak reksadana, obligasi, semuanya sekarang lagi diskon gitu. Jadi saat yang tepatkah untuk sekarang kita beli? Sebenarnya kalau dibilang, Warren Buffett juga sempat bilang, dibilang saya nggak bisa bilang kalau ini memang waktu yang sangat tepat, tapi nggak ada salahnya kalau kita mau bertahap beli, karena keadaan seperti sekarang ini yang saya tadi juga sempat mention bahwa misalnya contohnya pasar saham global semuanya mengalami penurunan. Kalau spesifik Indonesia, penurunannya itu dari tertinggi dari awal tahun sampai sekarang turunnya sekitar 30-35% lah gitu ya. Nah, pernah nggak sih kejadian hal seperti ini? Nah, kejadiannya itu pernah, tapi nggak sering.
Dalam arti sebelum krisis ini pernah kejadian itu di 2008. Jadi itu artinya 12 tahun yang lalu. Ya. Nah, sebelum 2008 itu kejadian krisis lagi di 97. Di kedua krisis yang sebelum krisis pandemik ini, penurunan indeks itu di 50 dan 60%. Gitu. Jadi, dan kalau kita perhatikan setelah penurunan pada saat krisis, pada saat marketnya sudah kembali rebound, recovery, ekonominya recover, kenaikan di pasar saham itu bahkan sangat signifikan. Di tahun 97, next year-nya kenaikannya itu sampai 70%. Ya. Lalu di tahun 2008 ke 2009 itu kenaikannya besar. Jadi sebenarnya kalau kita bilang keadaan seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat juga untuk kita mulai bertahap. Nah, Warren Buffett bilang kan kalau kita nih selalu diajarin, katanya dulu diversifikasi. Terus orang tua kita juga ngajarin kalau setiap bulan itu jangan lupa menabung pangkal kaya gitu kan ya. Dan bertahap gitu. Jadi misalkan nih kalau kita punya kebiasaan nabung setiap bulan 10 juta. Pada saat lagi koreksinya berdalam seperti sekarang, istilahnya jangan 10 juta karena kesempatan ini kan datangnya cuma kayak 10 tahunan sekali ya. Jadi boleh menambah investasinya jumlahnya lebih banyak. Jadi quote-nya Warren Buffett waktu tahun 2016 itu lucu juga sih. Dia bilang use bucket not a spoon. Karena dia bilang every decade, once in a decade itu langitnya ekonomi itu selalu diawani sama awan gelap. Tapi setelah awan gelap itu berlalu akan dihujani oleh emas. Jadi istilahnya setiap 10 tahunan sekali pasti akan ada krisis yang melanda perekonomian. Setelah itu recover menghasilkan hasil yang cukup baik juga. Itu sih. Baik, menarik sekali nih obrolan dan juga diskusi kita pada hari ini ya Bu Juki. Topik hari ini membuat kita akhirnya semakin melek dan juga semakin paham ya terkait dengan investasi apa dan bagaimana melakukan investasi yang gak cuma terbaik buat kita tapi juga melakukannya dengan tepat. Dan kalau boleh saya rangkum kembali nih hasil obrolan dan juga diskusi kita pada siang hari ini, ada 4 poin yang saya mau share juga kepada Anda sekalian yang menonton TAYTB Talks ini. Yang pertama, jika ingin berinvestasi, Anda harus memiliki orientasi jangka panjang dan juga pastikan bahwa dana yang ditempatkan untuk investasi bukanlah dana yang sewaktu-waktu akan digunakan. Poin yang kedua, harus paham terkait dengan toleransi resikonya. Ketiga, pilihlah instrumen investasi yang sesuai. Dan yang keempat, silakan menggunakan konsep dollar cost averaging. Terima kasih sekali Ibu Juki telah hadir di TAYTB Talks kali ini. Dan yang pastinya topik ini sangat spesial dengan berbagai insight yang sudah di-share dan juga tips menarik yang bisa kita implementasikan. Dan yang pastinya semoga TAYTB Talks kali ini bisa bermanfaat bagi semua penonton yang ada di rumah. Tetap sehat dan juga tetap produktif. Sampai jumpa lagi di TAYTB Talks berikutnya.